saat ini merenungkan akan apa yang Tuhan sudah kerjakan selama tahun 2022. Saya ajak kita semuanya merenungkan betapa baiknya Tuhan, betapa mulianya Tuhan, betapa kasihnya Tuhan yang sangat luar biasa buat kita anak-anaknya. Bukan hanya sekedar Tuhan itu mati di atas kayu salib untuk kita semuanya. Bukan sekedar bahwa Tuhan itu mau lahir dalam dunia ini untuk kita semua. Tapi penyertaannya luar biasa. Saudara dan saya bisa alami dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2022. Saya ajak saat ini merenungkan beberapa menit, ucapkan syukur di hadapan Tuhan untuk apa yang sudah kita alami sepanjang tahun 2022. Kalau sampai saat ini kita masih dapat hidup, masih ada dalam perlindungan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Mari kita merenungkan, berdoa, ucapan syukur untuk segala sesuatu. Sekalipun Tuhan kami banyak mengalami jatuh bangun sepanjang tahun 2022, tapi topangan tangan-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Saat kami jatuh, Engkau angkat. Saat kami merasakan sendirian, Engkau menemani kami. Saat kami mengalami kesukaran, Engkau menolong kami. Kami mengucap syukur Tuhan penyertaan-Mu sepanjang tahun 2022. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan memasuki tahun 2023 Tuhan. Kami belum tahu Tuhan apa yang bakal terjadi tahun 2023. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, sebagaimana Engkau menyertai kami selama tahun 2022, biarlah penyertaan-Mu lebih lagi Tuhan. Pernyataan demi pernyataan-Mu, Engkau nyatakan lebih lagi tahun 2023 ya Tuhan. Karena Engkau tahu keadaan kami, betapa rapuhnya hidup kami. Kami tidak akan bisa Kau biarkan barang sedetik pun. Kami tahu Tuhan bahwa kami butuh Engkau, butuh pimpinan-Mu, butuh direction daripada-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu saat ini Kau siapkan hati kami. Siapkan hati kami Tuhan. Apa yang sebenarnya Engkau mau untuk kami terus lakukan. Tarik kami Tuhan dekat kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami pada malam ini. Tuhan Yesus, saat ini Engkau bicara kepada kami. Engkau berikan petunjuk-petunjuk buat kami, supaya kami boleh mengerti dan kami tidak menjadi jauh daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak dimanapun kalian berada dan saat ini yang ada bersama-sama dengan Mami saat ini, khotbah ini adalah sambungan dari tanggal 13 ya. Kita tanggal 13, kita tahu kita mendapatkan janji Tuhan, yaitu mengenai masalah penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, dan 7 kunci. Nah, sesudah itu, hari ini Tuhan itu memberikan sesuatu yang dinamakan bahwa Tuhan itu punya suatu rencana atas hidup saudara dan saya mengenai penetapan Tuhan. Ya. Lalu nanti akan disambung tanggal 17 Januari. Ya. Jadi 3 seri ini akan berturut-turut. Jadi ada sambungannya. Saya akan mengulangi sedikit tentang apa yang Tuhan katakan mengenai tanggal
13 kemarin ya. Tuhan kan katakan ada 7 kunci yang Tuhan berikan. Kalau 7 kunci ini saudara sudah terima dan tidak dilakukan, itu tetap tidak akan mendapatkan pimpinan maupun berkat yang Tuhan janjikan ya. Jadi harus dikerjakan akan 7 kunci yang diberikan. Dan hari ini kita akan belajar. Tuhan pada saat Mami sedang bersaat teduh, saya bilang, Tuhan, Engkau mau apa sih untuk tahun depan? Terus Tuhan katakan, buat anak-anakku yang benar-benar mengerti akan rencanaku, ada penetapan Tuhan atas hidupnya. Saya mau kasih tahu ya, bahwa kalau hidupmu itu ditetapkan oleh Tuhan, itu sangat-sangat enak. Ya. Ada jaminan di dalam dunia dan di surga kalau sudah ditetapkan oleh Tuhan. Menta kita ditetapkan oleh Tuhan, tetapi bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang ditetapkan oleh Tuhan? Itu problemnya ya. Problemnya adalah apakah kita itu orang yang dipilih Tuhan sampai hidup kita itu ditetapkan oleh Tuhan. Nah, apakah ada di dalam Alkitab? Ada. Apakah janji ini berlaku buat saudara dan saya sesuai dengan Alkitab? Ada. Ya. Kita baca di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23. Saya yakin kita anak-anak Tuhan ya, 99% kemungkinan besar kalian itu apal nyanyian ini. Karena Mazmur 37 ayat 23 dan 24 dikatakan kan begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Jadi, kalau saudara itu benar-benar ya, saudara itu benar-benar menjadi orang pilihan Tuhan, itu Tuhan itu akan menetapkan langkah-langkah saudara. Setiap langkah. Kita tahu, begitu kita bangun tidur, ya, begitu kita bangun tidur, kita itu akan melangkah. Melangkah kemana? Melangkah ke kamar mandi, ya. Melangkah kita harus duduk untuk berdoa sama Tuhan, atau melangkah apapun dengan kita ngambil HP dan kita mulai lihat WA dan sebagainya. Itu langkah-langkah, ya. Dan Tuhan katakan, untuk tahun 2023 ini, mintalah kepada Tuhan supaya kita itu ditetapkan langkah-langkah kita. Ya. Tapi persyaratannya adalah kalau kamu mau ditetapkan langkah-langkahmu, apa syaratnya? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang hidup berkenan kepada Tuhan. Itu problemnya ya. Jadi orang kalau mau mengatakan, Tuhan aku mau Tuhan, tahun 2023 Engkau yang menentukan langkah-langkahku, Engkau yang menetapkan langkah-langkahku. Tuhan katakan, oke, nah ini perjanjian. Kalau perjanjian itu 2 orang, nggak ada perjanjian 1 orang. Perjanjian itu adalah 2 orang. Ini perjanjian Tuhan. Tuhan akan menetapkan langkahmu untuk tahun 2023, tetapi engkau harus hidup berkenan kepada Tuhan. Ada bagian yang kita terima, ada bagian yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Harus hidup berkenan kepada Tuhan. Apabila kita sampai jatuh, tidak sampai menjadi tergeletak karena Tuhan menopang tangan kita. Saudara, jadi begini ya, kalau kita tahu bahwa kita mau ditetapkan, ya bagian kita harus kita lakukan, yaitu hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, hidup berkenan kepada Tuhan itu yang bagaimana? Ya. Yang bagaimana yang Tuhan mau
kita lakukan yang namanya berkenan. Seringkali kita dengar, apalagi kita dari golongan Batra ya, berkenan itu adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan, ya, yang hatinya pas di hadapan Tuhan, yang hatinya bisa melekat kepada Tuhan. Itu teorinya. Nah, sekarang nanti kita akan bahas bagaimana kita itu bisa hidup berkenan ke dalam hidup kita. Di dalam Alkitab banyak sekali. Nah, hari ini kita bicara tentang Nuh. Nuh itu orang yang ditetapkan langkah-langkahnya. Contohnya, pada masa dia itu tinggal di tengah-tengah dunia yang hiruk pikuk, dikatakan kejahatan manusia bertambah-tambah, hidup mereka jauh dari Tuhan. Tapi dia langkahnya ditentukan oleh Tuhan. Dia tidak sama dengan yang lain. Dia tidak berjalan menjauhi Tuhan. Dia tidak ikut ambil bagian di dalam kehidupan mereka. Ya, kita akan baca di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Dikatakan ini. Inilah riwayat Nuh. Dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang dikatakan benar-benar hidup ditetapkan langkah-langkahnya oleh Tuhan. Nah, dikatakan gini, Nuh adalah seorang yang benar. Nah, ini yang pertama kali ya. Jadi kalau kamu ditanya hidup berkenan di hadapan Tuhan itu yang bagaimana? Hidupnya benar. Terus apa lagi? Tidak bercela. Apa artinya hidup benar dan tidak bercela? Artinya gini, Nuh itu ya hidup di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah perdagangan, di tengah-tengah bisnis dalam hidupnya, itu selalu benar. Nggak mau melakukan segala sesuatu seperti yang lain. Mungkin orang lain menipu, mungkin orang lain sebagai seorang pebisnis menyenggol, makan orang lain dan melakukan perkara tidak baik. Dia tidak lakukan akan hal itu. Dikatakan dia hidupnya benar. Ya. Lalu apa dikatakan lagi? Tidak bercela. Artinya tidak bercela itu begini, saudara. Tidak ada orang yang bisa menjatuhkan dia. Karena tidak ada alasan untuk dia dijatuhkan. Contohnya adalah Daniel, Sadra, Mesah, dan Abednego. Dia adalah orang yang tidak bisa dicari celahnya. Karena apa? Karena dia benar. Sampai firman Tuhan mengatakan, kalau orang menuduh engkau, maka orang itu akan merasa kecelek ya, artinya akhirnya mereka itu tidak dapat membuktikan bahwa engkau bersalah. Itu namanya tidak bercela. Nah, lalu dikatakan di sini, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Ini kuncinya sebenarnya, saudara. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, otomatis kita akan hidup benar. Otomatis kita akan hidup tidak bisa dicela oleh orang lain. Tidak ada celahnya. Karena apa? Karena kita itu bergaul sama Tuhan. Hidup dengan Bapa yang hidupnya benar-benar jadi ada transfer roh. Oleh karena itu, kami berdoa, bergaulah dengan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Bergaulah dengan orang-orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Engkau akan kena transferannya. Engkau akan kena dampaknya. Kena dampaknya. Salah satu contoh. Lot itu hidupnya ya nyantel sama Abraham. Ya kan?
Tapi pada suatu saat dia itu keluar dari hidup candalannya sama Abraham. Akhirnya hidupnya sengsara. Ya. Jadi belajarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah selalu dekat dengan orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Karena itu akan tertransfer dalam hidup kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang hidup benar, hidup yang tidak bercela, itu akan kita bisa transfer satu terhadap yang lain. Nah, kita kembali kepada Nuh. Dikatakan Nuh itu bergaul dengan Allah. Ini dikatakan berkenan. Ya. Makanya Nuh itu hidupnya ditetapkan sama Tuhan. Ayat 18 dikatakan begini, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Ingat ya, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, hidup berkenan, langkah-langkahnya ditentukan. Dan yang kedua, apa? Ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Tuhan selalu memberikan suatu janji-janji yang luar biasa buat kita. Untuk tahun depan ini, hiduplah bergaul dengan Tuhan. Nanti engkau akan ditentukan langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang ditentukan akan membuat saudara dan saya mendapatkan banyak janji. Ayat 18 dikatakan demikian. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Artinya, bahtera ini menggambarkan suatu keselamatan. Engkau akan masuk dalam keselamatan itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kalau dalam ayat yang selanjutnya itu dikatakan, ya, Nuh diberkati sampai dengan anak-anak dan cucu-cucunya dan keturunannya. Ini janji Tuhan. Ya. Ayat Kejadian 9 ayat yang ke-8 dikatakan ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Tuhan berbicara tidak hanya dengan Nuh, tapi sama anak-anaknya juga. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu. Ya. Jadi kalau Tuhan itu janji, itu tidak hanya sekedar kepada kita, tapi kepada anak-anak kita dan keturunan kita. Sangat luar biasa banget ya. Dikatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Biarlah benar-benar kita tahu kalau kita ditetapkan oleh Tuhan dengan cara kita bergaul dengan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dan dikatakan kita tidak bersalah. Ya. Kalau yang dinamakan bagaimana cara hidup itu benar, sebenarnya hanya karena anugerah. Karena anugerah Tuhan, Tuhan mampukan kita sampai kita bisa berbuat benar. Tidak melakukan perkara yang menyakitkan hati Tuhan. Ya. Di dalam ayat 11 dikatakan, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa
sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Saudara, Tuhan kasih perjanjian pelangi. Artinya, Tuhan itu tidak akan membinasakan kita. Sekalipun ada air bah apapun, itu kita akan diluputkan. Ya. Saya tadi mendengar bahwa Semarang banjir. Di mana-mana banjir, di mana-mana banjir. Tapi saya dengar rumahnya Pak Har di depan saja tidak masuk. Itu perlindungan Tuhan. Ya. Kita melihat bahwa Tuhan itu selalu akan membedakan kita. Kita ingat, Tuhan selalu membedakan kita. Yang penting kita hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Pasti Tuhan itu akan membedakan. Saudara, saya akan menyaksikan apa yang saat ini saya alami. Setiap pagi saya sampai menangis di hadapan Tuhan. Kalau saya saat teduh, saya belajar untuk benar-benar taat, ya, bahwa dimanapun juga saya berada, saya akan bangun 4:30 dimanapun saya berada. Jadi kalau saat ini saya di Eropa, itu saya akan bangun tetap 4:30 dari waktu Eropa gitu. Dan nggak pernah saya mau mengatakan Tuhan aku baru tidur dan sebagainya. Saya benar-benar mau belajar untuk hidup dalam kebenaran Tuhan dan hidup mengasihi Tuhan. Belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu sudah merupakan habit dalam hidup saya. Sebelum saya pergi ke Eropa ini, saya itu mendengar kabar dari Pak Jimmy. Pak Jimmy ini salah satu pasukan yang luar biasa di Eropa, dan dia anak saya. Dia begitu sangat dekat dengan saya. Saya bilang, Jim, saya akan pergi ke Belanda dan ke Swiss, saya bilang gitu. Lalu dia mulai mengatakan, iya tante, saat ini keadaannya, weathernya cukup tidak menunjang. Waktu itu, waktu mau berangkat, -6 ya Jim, -6. Apa itu salju banyak sekali, bla 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 bla. Biasanya gimana sih? Biasanya tante, kalau misalnya mau tanggal 1, mau itu, ya namanya mau Desember itu, Januari itu tambah tebel. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu hatiku. Sebenarnya aku ini kalau suruh jalan-jalan sudah tidak terlalu berantusias lah, saya bilang. Tapi karena Engkau menginginkan harus menjadi berkat dan menguatkan akan pasukan di Eropa, saya akan lakukan. Sekalian mau jalan-jalan Tuhan. Saya ngomong, tapi Tuhan, Kau tahu kekuatan dan kemampuan saya. Kalau boleh, tolonglah Tuhan, supaya udara ini antara 6 sampai 10, 11 Tuhan. Sekalipun itu tidak mungkin, tapi aku minta Tuhan, kasihani saya, kasihani saya. Saya cuma ngomong gitu. Terus setiap hari saya berdoa. Nah, menjelang 1 hari sebelum saya berangkat, istrinya Jimmy yang namanya Linda ngomong, tante hari ini udaranya bagus. Puji Tuhan. Rasanya besok bagus juga. Puji Tuhan. Sampai dengan saat ini, biasanya kalau kita, ini saya sudah ada di Swiss, saudara. Biasanya kalau sudah di Swiss itu, ya biasanya sudah minus, gitu. Tapi hari ini, kita kebelerengan, saudara. Perjalanan ke sini, mataharinya luar biasa. Dan antara 11, 10, benar-benar saya rasakan. Itu ajaib. Ya. Lalu, Jimmy juga bilang, tante biasanya itu kalau kita pergi-pergi, cari parkir itu susah sekali muter-muter. Saya ini nyupirin tante kok
cari parkir kok deket-deket dan cepat dapat. Saya bilang Tuhan itu menetapkan langkah-langkah kita yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan itu adalah pas di hatinya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak mau. Seperti yang dialami oleh Nuh, bahwa Nuh itu dikatakan bahwa Nuh itu melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan, saudara. Ya, kita akan bisa melihat di dalam ayat 22 dari Kejadian 6 dikatakan begini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Ini yang harus kita alami sepanjang tahun 2023. Selain ada 7 kunci yang kita harus lakukan, ini yang harus kita lakukan. Hidup berkenan artinya melakukan semua tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Jadi itu yang Tuhan mau. Kalau Tuhan menyuruhkan ini, lakukan seperti yang Tuhan mau. Itu pasti Tuhan akan menentukan langkah-langkah hidup kita. Ya. Kita harus sadar ya bahwa betapa rapuhnya hidup kita. Ingat omongan Om Yusak. Om Yusak selalu ngomong, minta dipaksa, minta dipaksa. Minta jadi tawanan roh. Setiap hari ada baiknya kalian dimanapun berada saat ini yang mendengarkan akan khotbah ini, ya. Minta dipaksa, minta supaya kita setiap hari minta jadi tawanan roh, bukan tawanan karep kita sendiri, kehendak kita sendiri. Kalau karep kita pengennya macam-macam, tapi benar-benar kita harus katakan, Tuhan, biar aku melakukan bagian yang sebenarnya Engkau mau untuk aku lakukan. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar. Apakah orang yang ditetapkan oleh Tuhan itu bisa jatuh apa tidak? Ayat selanjutnya dikatakan, apabila ia jatuh, tak akan tergeletak. Ya kan? Berarti apa? Bisa jatuh enggak? Bisa. Jadi orang yang ditetapkan oleh Tuhan bisa jatuh. Nah, tapi tidak akan tergeletak. Kenapa bisa jatuh? Karena hidupnya melenceng dari perkenanan Tuhan. Kalau engkau ada dalam perkenanan Tuhan, tidak bakal jatuh. Tapi karena kita mulai melenceng, itulah yang membuat kita jatuh. Ini adalah warning yang harus kita ingat. Nah, kita akan baca sama-sama di dalam Kejadian 9 ayat 20. Sebelumnya saya mau cerita tentang Nuh ya, semuanya tahu kan? Nuh begitu diperintahkan buat Batra. Nah, waktu Batra sudah jadi, kok Tuhan kok bikin Batra kok segede ini, yang suruh masuk cuma orang 8 orang, kok sedikit ya, kapalnya segini besarnya, diejek sana diejek sini, tetap aja terus suruh masuk, nurut masuk. Suruh masuk terus suruh apa? Gak ngerti. Nuh tidak diberitahukan bakal ada hujan gede. No, cuma Tuhan cuma bilang mau dibinasakan, tapi tidak dibicarakan bahwa akan terjadi hujan besar. Ditunggu, nunggu. Orang nunggu tuh gak enak loh. Ya. Tapi belajar, selama engkau belajar menanti-nantikan Tuhan, belajar mengucap syukur. Ya. Jangan mengeluh. Tunggu saja. Pasti waktunya akan tiba. Nah,
Nuh ini akhirnya menunggu hujan. Biasa, hujan tuh biasa. Sehari, 2 hari, 40 hari dikatakan hujan. Air tinggi sampai melebihi daripada gunung-gunung dikatakan. Nuhnya, aduh Tuhan, bener ya. Untung aku tuh ngikut engkau. Untung aku itu mentaati engkau. Kalau tidak aku malu mati. Tuhan, terima kasih. Selesaikan, merasakan mujizat Tuhan, dan mujizat Tuhan rasanya. Oke lah semuanya. Oke. Kadang-kadang, ingat ya, kadang-kadang kita kalau sudah selesai mengalami banyak mujizat, banyak pertolongan Tuhan, tetaplah waspada. Karena ini bisa jatuh. Hati-hati. Kalau saudara sudah mulai diberkati Tuhan, hati-hati. Karena itu bisa kita jatuh. Nah, kita lihat Nuh diberkati Tuhan luar biasa sampai selesai. Dia keluar dari Bahtera. Aduh, Nuh itu jadi orang yang terkaya di dunia. Jadi raja. Gak ada raja lain sih. Nuh tuh gak ada raja lain loh. Nuh istrinya, anaknya, mantunya. Ya kan? Anaknya 3, mantunya 3, sama Nuh. Gak ada manusia lain. Terkaya. Dunia semuanya miliknya dia. Itu orang, gak ada orang seperti Nuh. Kaya. Bangga. Aku ini kok disayang Tuhan ya. Semua mati, aku sih gak mati. Keluargaku diberkati. Luar biasa. Hati-hati ya. Hati-hati. Kalau kita diberkati Tuhan, kita dicukupkan, bahkan berlebihan. Hati-hati. Ini warning buat kita. Saya beritahukan kepada setiap anak-anak saya yang hari ini dengar streaming, hati-hati kalau kamu diberkati. Ya, hati-hati. Benar-benar hati-hati. Lalu diberkatinya Nuh itu bikin, aku mau kerja apa? Dunia milikku semuanya. Akhirnya dia menjadi petani anggur. Ya, dikatakan dalam Kejadian 9 ayat 20, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Coba bayangke ya. Nah, pertama kali buat kebun anggur. Ayat 21, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ingat ya, sesudah dia menjadi petani anggur, anggur itu lambang apa sih? Lambang kesukaan, lambang kelimpahan. Itu anggur. Nah, kalau engkau sudah mulai diberkati Tuhan dalam usahamu, engkau sudah mulai mengalami kemakmuran, hidup dalam sukacita, gak pernah mengalami susah. Tidak ada yang membuat dia membuat susah. Apa yang terjadi? Mabuk. Hati-hati ya. Hati-hati, bisa mabuk. Orang kalau mabuk, apa artinya mabuk? Mabuk itu nggak sadar. Hati-hati, jangan sampai engkau menjadi tidak sadar ya. Hidup dalam tanpa kontrol daripada Tuhan. Itu orang mabuk. Makanya kemarin waktu kita pergi ke pabrik wine ya, pas Jimmy ini nyupirin mobil saya, semua minum bir, minum anggur. Jim, kamu nggak minum? Nggak boleh, tante. Orang nyupir tidak boleh minum. Kenapa? Takut mabuk, bawa jiwa banyak. Puji Tuhan, saya bilang gitu ya. Jadi bagaimanapun juga kita tahu bahwa kalau kebanyakan sukacita itu bahaya ya.
Saya peringatkan pada setiap anak-anak. Ini sekarang semuanya pada jalan-jalan kemana-mana. Ingat ya, matamu jangan melihat perkara yang tidak benar. Keinginanmu jangan berlebih-lebihan ya. Ingat dan sadar jangan mabok ya. Anak-anak kecil tidak boleh mabok, minta mainan terus-terusan sama orang tuanya ya. Tidak boleh, harus sadar dan kontrol. Kita tahu mabok itu bisa ada dua. Kalau kita menderita terus-menerus, itu kita bisa mabok. Kalau kita benar-benar merasa dalam hidup kita ini menderita terus-menerus, sakit tidak sembuh-sembuh, menderita satu belum selesai, ada penderitaan lain, terus-menerus menderita. Ini bisa mabok, kecewa sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi mabok yang kedua adalah kalau kita terlalu diberkati. Orang terlalu diberkati, kita harus minta diberkati. Tapi kalau terlalu, segala sesuatu kalau terlalu itu membahayakan. Jadi sebenarnya mungkin kalian akan mengatakan gini, jadi gimana sih Mi? Apakah kita nggak boleh kaya? Oh, sangat boleh. Apakah Tuhan tidak menginginkan kita kaya? Tuhan tidak pernah menginginkan kita miskin. Jadi bagaimana? Nah, waktu saya lagi merenungkan akan hal ini, lalu saya itu mulai mikir, kadang-kadang kita itu suka pengen bantu Tuhan. Ya, bagaimana cara bantu Tuhan? Tuhan berkati aku. Aku kalau kau berkati, aku bisa ngasih makan orang ini. Aku bisa membuat panti asuhan. Aku bisa membuat ini untuk ini semua. Itu namanya bantu Tuhan. Kalau itu bukan jatahmu, nggak usah diambil. Karena itu akan membuat kamu menjadi jatuh. Jadi, lakukan bagian kamu sesuai dengan jatahmu masing-masing. Kalau jatahmu memang segini, ya lakukan. Jangan membantu Tuhan. Ya. Jangan membantu Tuhan. Tuhan nggak perlu dibantu. Justru kita minta Tuhan bantu kita. Bukan kita bantu Tuhan. Tapi seolah-olah ini pelayanan gitu loh. Seolah-olah ini pelayanan. Wah, harusnya itu, oh bakal Tuhan berkatilah aku Tuhan. Aku mau begini. Sama dengan, saya kasih tahu, itu membantu Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan membantu Tuhan. Ya, jangan membantu Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Belajar seperti yang dialami oleh siapa? Salomo. Salomo itu dari raja, semua raja keturunan Raja Daud, dia itu yang terkaya. Dia sama Daud lebih kaya dia. Sebab apa? Seluruh kekayaannya Daud jatuh ke dia, ditambah dengan dia diberkati orang-orang semuanya, kekayaan dari negara-negara lain juga semua memberi berkat sama dia. Itu kekayaannya luar biasa. Coba, tidak ada orang yang punya istri 300. Siapa yang punya istri 300? Tidak ada. Ya. Gundiknya 700. Saya sampai mikir gini, gundik sama istri 700 berarti paling tidak 3 tahun sekali baru ketemu sama Salomo. 3 tahun sekali ketemu Salomo. Itu kalau bisa ketemu. Ya kalau Salomo lagi ada Ratu Seba sama Ratu Seba terus-terusan seminggu sebulan nggak dikunjungi tuh. Ya, kayak apa? Sampai kayak apa tuh? Itunya kekayaannya. Dia bisa bikin syair di mana-mana. Luar biasa.
Tapi pada detik-detik terakhir, apa yang dia katakan? Dalam Amsal 30 ayat 7, 8, dan 9 dikatakan gini. 2 hal aku mohon kepadamu ya Tuhan, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya, ini yang harus kita minta ya. Tuhan, lepaskan aku dari kecurangan. Apa arti curang? Curang itu ya, kamu kerja bisa curang, terhadap istri sama bisa curang. Mencurangi itu ya enggak, berarti artinya suka bohongin istri, bohongin suami, itu curang. Enggak boleh. Terus apalagi yang dinamakan curang? Bohong. Suami istri jangan bohong, anak sama orang tua jangan bohong. Pokoknya tidak boleh ada bohong dan curang. Ya. Ini yang harus kita minta. Jujur di hadapan Tuhan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Artinya apa? Yang itu sudah jatahku. Minta apa yang jadi jatah kita. Jadi gini, kalau kita dapat jatah, kalau memang jatahnya kita gede, mau apa pasti jadi. Dan kalau sudah jatah, itu pasti kita kuat. Ingat ya, kalau itu jatah kita, pasti kita kuat. Jangan minta lebih dari jatah yang Tuhan berikan. Nanti kita nggak kuat. Kalau kita nggak kuat, kita jatuh. Nah, jadi ini yang Tuhan minta, mintalah kepada Tuhan, ya. Jangan sampai kita menjadi miskin. Ayat 9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapakah Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan namamu. Allahku, inilah hidup yang dinamakan hidup menikmati. Ya, ini kalau kamu mengatakan, jadi boleh kaya enggak? Ini boleh, sangat boleh. Cari uang boleh enggak? Harus wajib cari uang. Kerjalah sing bekal, ya. Yang sungguh-sungguh kamu kerja. Cuma ingat, kalau belum jatahmu, kamu kaki jadikan kepala, kepala jadikan kaki, berkat itu akan lari. Ingat. Tapi kalau sudah menjadi berkat, jatah kita, berkat itu mengejar kita. Itu pasti. Jadi kamu tidak usah takut, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak usah takut, jatah akan mengejar kita. Ya. Tapi kalau belum jatahnya, ya lari. Jadi inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kesimpulan semuanya adalah bergaulah dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Sebelum ditutup, saya ingin mengajak kita menyanyikan 2 buah lagu. Yang satu kita nyanyikan, itu semua sudah ada di grup kemarin ya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku ingin mengasihi Engkau, Tuhan Yesus, dengan segenap jiwaku. Biarlah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan memegang perintahnya dan melakukannya. Engkau tahu, Tuhan, segenap hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Pada saat ini, sebelum kita memasuki kurang 2 menit, kita masuki akan hari yang baru di Eropa. Ya. Biarlah hari ini kita akan membawa akan hidup kita masuk ke tempat kudus Tuhan, karena kita tahu bahwa kita akan memasuki akan tahun yang baru. Masing-masing suruh kita berdoa, dan kita akan katakan, ku bawa hidupku.
Ya Tuhan, inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami di atas mezbah-Mu untuk menghadapi akan tahun depan ini ya Tuhan. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau yang menetapkan langkah-langkah hidup kami. Dalam setapak demi setapak dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh berkenan di hati-Mu. Kami boleh bergaul dengan Engkau. Dalam keadaan apapun juga saat ini. Dimanapun juga kami berada. Bisnis apapun yang saat ini Engkau percayakan kepada kami. Pelayanan apapun yang Engkau saat ini sedang percayakan kepada kami. Ingatkan kami Tuhan dari mana kami diambil. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami hanya seperti setitik debu Tuhan. Yang sebenarnya tidak ada harga dan artinya lagi. Kalau Engkau angkat kami untuk memasuki tahun 2023, kami tahu Tuhan, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu. Amin. Jangan lepaskan kami. Jangan lepaskan kami ya Tuhan. Jangan lepaskan kami. Ya Tuhan, biarlah perjanjian pelangi tetap ada dalam hidup kami dan keluarga kami Tuhan. Engkau luputkan kami dimanapun kami berada. Luputkan kami Tuhan dari semua malapetaka yang mau tidak mau harus terjadi. Tuhan, pegang tangan kami saat ini. Mari anak-anak dimanapun kamu berada, angkat tanganmu. Minta Tuhan pegang tangan kita, jangan kita yang memegang tangan Tuhan. Kalau kita pegang tangan Tuhan, kita akan dapat terlepas. Tapi kalau Tuhan yang memegang tangan kita, Tuhan tidak akan dapat melepaskan tangan kita. Tuhan pegang tangan kami. Biar setiap langkah hidup kami tahun 2023 Tuhan, seluruh anak-anak yang Kau percayakan kepada hamba-Mu, Kau peliharakan Tuhan. Jangan Kau biarkan sebagaimana Nuh yang berkenan di hati-Mu. Sekalipun jatuh, Kau tetap akan menopang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah malam ini dimanapun kami berada Tuhan, sekali lagi pegang tangan kami. Biarlah perjanjian pelangi dan perjanjian darah serta perjanjian garam mengikat kami saat ini. Kita berdoa dalam bahasa roh saat ini, minta kekuatan ya kaya sakara segini. Kita tangan kami dengan tangan-Mu dalam nama Bapa
Saya melihat Tuhan itu mengikat tangan kita dengan tali merah. Amin. Yes, thank you. Tali merah, dan Tuhan katakan, ini perjanjian cintaku dengan kalian. Perjanjian cintaku terhadap kalian. Terima kasih Tuhan. Jamin kami Tuhan tahun 2023 Tuhan. Jamin kami. Jamin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jamin kami Tuhan. Sampai garis akhir dimanapun kami berada, lepas dari segala malapetaka, lepas daripada segala sakit penyakit, lepas daripada semua kerugian, lepas daripada semua kepahitan, lepas daripada segala kesukaran dalam perekonomian, dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada perjanjian dengan Engkau, perjanjian darah dan perjanjian garam antara Engkau dengan kami. Ada tali merah, ada tali merah, ada tali merah. Dalam nama Tuhan Yesus kami pegang semua janji. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Engkau begitu amat sangat luar biasa Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub dalam nama Tuhan Yesus. Berkat 7 turunan, berkat 7 turunan, berkat 7 turunan, berkat 7 turunan terjadi atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.